yang di sekitar kita untuk bisa membantu kita meredakan segala emosi negatif atau emosi nggak enak yang kita rasakan karena dampak dari stres yang kita alami gitu ya. Masuk ke segmen 3 nih. Kalau tadi kan ada cara coping stresnya. Nah, kalau dari rentetan to-do list kita yang tidak tercapai kan akhirnya bikin stres gitu. Tapi giliran mau liburan gitu, maunya healing buat menghilangkan stres, hasilnya justru harus menghadapi pekerjaan yang lebih banyak karena nggak tersentuh saat liburan tadi. Jadinya stres, healing, stres lagi gitu. Daripada healing kantong kering gitu. Bagaimana menciptakan healing yang berkualitas, bukan hanya yang menghabiskan uang dan tenaga saja? Iya, ya ini fenomena baru ya mengenai healing ini. Kalau healing itu misalnya harus liburan ke Bali gitu atau ke tempat-tempat yang membutuhkan lumayan banyak biaya gitu. Padahal esensi dari healing itu adalah ketika kita bisa pulih gitu ya, bisa pulih dari tekanan yang kita alami dan kita bisa berfungsi kembali gitu. Jadi hal itu sebenarnya tidak mensyaratkan harus pergi ke tempat-tempat yang mahal gitu. Bahkan kalau kita di rumah aja bisa menciptakan sebuah aktivitas yang menyenangkan, itu juga udah healing banget, udah bisa healing gitu ya. Ketika kita bisa ketemu orang-orang kita sayangi dan kita bisa berbincang-bincang hanya sekadar di kafe dekat rumah atau kemudian mendatangi taman yang ada di sekitar kita gitu ya, itu juga sebenarnya udah bisa healing banget gitu. Atau melakukan aktivitas-aktivitas seperti meditasi, mengelola emosi gitu, itu sebenarnya udah healing juga. Jadi healing itu tidak harus identik dengan pergi ke sebuah tempat yang membutuhkan biaya yang mahal ya, karena pastinya kalau misalnya memang biayanya mahal ya kita harus menambah lagi atau mengeluarkan uang, bahkan bisa jadi harus pakai gesek kredit card gitu ya untuk bayar pesawatnya, biaya nginepnya, makannya dan sebagainya. Padahal ya sebenarnya tidak ada gitu ya dari kamus psikologi sendiri yang menyarankan healing itu harus pergi ke tempat-tempat seperti itu gitu. Jadi healing itu ketika kita menyadari sebenarnya apa sih yang kita rasakan, misalnya kita lelah gitu ya, capek, kita merasa jenuh gitu dengan situasi yang kita hadapi sehari-hari, oke, kita terima gitu ya. Dan kemudian kita lakukan langkah-langkah apa nih yang bisa kita lakukan supaya kita bisa meredakan tadi emosi-emosi yang muncul dari stres yang kita alami. Misalnya kita ngerasa cemas atau kita ngerasa kecewa atau misalnya kita insecure gitu ya, karena kita ngerasa wah saya tidak cukup mampu atau tantangan ke depan makin berat. Berarti kita sadari, oh berarti artinya saya mungkin harus nambah pengetahuan seperti itu. Atau saya lelah ya, saya bosen dengan aktivitas yang sama setiap hari. Artinya kita harus bikin apa? Variasi gitu. Variasi itu bisa macam-macam, bisa luas banget gitu ya definisinya. Variasi itu bisa kita melakukan hal lain dengan cara yang hal yang sama dengan cara yang berbeda, atau misalnya kita kalaupun harus terpaksa berangkat ke tempat kerja atau ke tempat kita beraktivitas, kita bisa cari jalan yang lain misalnya. Kita cari rute yang lain, terus kita lihat kiri kanannya apa sih yang menarik gitu. Dan kemudian kita menemukan hal-hal yang cukup surprising, misalnya oh di sana ternyata ada ini ya, ternyata di situ ada itu ya. Oh itu ada, ternyata itu berubah ya sekarang posisinya letaknya, wah ada tambahan ini. Jadi tidak harus sesuatu yang luar biasa banget gitu. Atau misalnya kita memang butuh me time gitu ya, tidak ingin misalnya kita merasa butuh waktu sendiri, kita cukup misalnya pergi ke suatu tempat yang dulu pernah kita datangi dan misalnya kita sadari, oh saya tuh kalau ke tempat itu rasanya nyaman banget. Di mana? Sebenarnya nggak jauh-jauh di daerah sini aja kok. Saya di tempat saya pernah makan makanan kesukaan saya di masa kecil gitu. Ya udah kita datengin, kita nikmatin, kita lihat suasananya, kita syukurin. Wah hari ini alhamdulillah saya udah berhasil, artinya keinginan saya tercapai. Jadi simple banget gitu. Atau misalnya kita ingin berbagi gitu justru.
udah lama banget saya pengen ngumpulin barang-barang atau baju-baju saya yang udah lama sekali bertumpuk dan tidak terpakai. Saya pengen kasih ke panti asuhan atau ke orang-orang yang membutuhkan gitu. Itu udah healing banget gitu. Itu udah meredakan emosi dan udah membantu kita untuk merasa ketika kita membersihkan hal-hal yang udah nggak kita pakai gitu ya, itu seperti melepaskan sampah-sampah emosi kita yang selama ini kita simpan gitu ya. Jadi sebagian masalah itu selesai. Jadi kalau ada teman saya bilang membersihkan tempat kerja kita ataupun lemari pakaian kita gitu ya dari barang-barang yang sudah kita tidak pakai gitu, itu sebenarnya setengah seperti menyelesaikan masalah kita gitu. Apalagi kalau orang yang kita kasih itu senang banget dan merasa apa yang kita kasih itu memang juga dia butuhkan gitu. Jadi carilah healing ke hal-hal yang sederhana. Istilahnya itu happiness is simple gitu ya, bahagia itu sederhana. Bahkan ketika kita misalnya membuka pintu pagi hari, melihat matahari, kemudian melihat warna-warna bunga-bunga yang kita lihat itu cerah gitu ya, berwarna-warni, mendengar pagi-pagi masih kedengaran suara burungnya ternyata gitu. Atau hujan, kita nikmatin setiap suara rintik hujan gitu. Kita merasakan angin yang sejuk, itu aja kalau misalnya kita sudah bisa manfaatkan secara maksimal, itu sebenarnya udah ngebantu secara emosi ya, meredakan emosinya. Nah, tapi memang kalau memang problemnya masih ada, ya dicari jalan keluarnya. Apakah misalnya kita harus menambah skill supaya kita bisa keep up dengan tuntutan pekerjaan, gitu misalnya. Atau kita harus baca buku, atau harus browsing, atau kita harus belajar dari ahlinya, misalnya seperti itu. Dicari jalan keluarnya gitu. Jadi bukannya sekedar kemudian me time-nya harus terbang ke suatu tempat gitu ya. Karena pulang-pulang menanti tunggakan atau menanti tagihan gitu ya, yang akhirnya membuat kita jadi tambah stres gitu. Jadi gunakanlah hal-hal yang sederhana yang di sekitar kita untuk bisa membantu kita meredakan segala emosi negatif atau emosi nggak enak yang kita rasakan karena dampak dari stres yang kita alami gitu ya. Membuat variasi kegiatan, mengubah dekorasi kamar di rumah atau di ruangan di rumah kita gitu, itu juga sebenarnya bisa membantu healing banget gitu. Jadi cobalah temukan hal-hal yang murah dan sederhana dan dari hal-hal kecil aja deh kita syukuri gitu. Kita bisa berbagi mungkin makanan dengan teman-teman gitu ya. Kemudian mencoba resep-resep baru yang selama ini pengen kita coba, misalnya kita suka makanan apa gitu. Kita biasanya beli gitu kan. Terus dapat resepnya, kita coba yuk. Itu kan jadi challenge baru tuh gitu. Terus kita beli bahan-bahannya, kita coba bikin sendiri di rumah. Itu healing juga loh. Itu benar-benar satisfying juga ketika kita berhasil membuat sesuatu yang kita sukain dan kita nikmatin aja gitu. Bahkan kita bisa berbagi dengan orang-orang rumah apa yang kita buat gitu. Dan pasti menimbulkan rasa kepercayaan diri, rasa bangga bahwa kita bisa menghasilkan sesuatu yang disukai orang dan kita sukai sendiri gitu. Jadi healing itu macam-macam sih Mbak gitu. Jadi kita tidak perlu fokus kepada hal-hal yang justru nantinya membuat masalah baru gitu. Nah, nikmatin prosesnya, jangan lupa nikmatin prosesnya seperti itu. Nah, kalau tadi kan dari kita mengerjakan hal-hal yang sederhana gitu dapat membawa kebahagiaan dan meringankan gitu kan. Kalau misalkan ngerasanya nih udah burnout banget nih, udah pusing gitu. Itu bagaimana solusi yang terbaik? Apakah perlu berkonsultasi ke ahlinya atau ke psikolog? Dan kalau memang iya, dengan periode waktu seberapa sih? Apa perlu udah seminggu nih ngerasa burnout banget gitu atau bahkan sebulan gitu? Ya. Jadi seseorang itu biasanya menemui ahli ketika dia tidak tahu bagaimana jalan keluarnya dan sudah mempengaruhi fungsi-fungsi sehari-hari gitu ya. Misalnya dia jadi nggak bisa tidur nyenyak, atau dia jadi benar-benar nggak termotivasi untuk berangkat kerja atau melakukan aktivitas itu, atau jadi memiliki ledakan emosi yang luar biasa yang merugikan orang lain, dan juga dampaknya sudah sampai kepada orang-orang di sekitarnya gitu ya. Jadi ada pengaruh kepada keberfungsian sehari-hari, jadi tidak bisa berfungsi poinnya gitu ya. Jadi terhambat gitu, atau terjadi penurunan performa kinerja, dan misalnya dia terancam akan diberikan surat perintah gitu, atau misalnya kalau mahasiswa nilainya turun terus gitu kan gitu, atau misalnya kalau di rumah ibu rumah tangga
dia jadi marah-marah terus atau misalnya jadi nggak mau ngapa-ngapain gitu, hanya tiduran aja. Nah, itu tanda-tanda kalau misalnya sudah membutuhkan pertolongan dari ahli gitu ya. Mengenai durasinya ya tidak ada sebuah patokan yang pasti, tapi begitu kita sadari kita sudah tidak berfungsi dengan baik, itu saatnya untuk mencari pertolongan ahli gitu. Dan memang kalau memang sudah sangat mengganggu, memang sudah waktunya kita kemudian berhenti sejenak. Misalnya ya kita kalau bekerja misalnya butuh ambil cuti, misalnya sehari 2 hari, mengevaluasi ulang apa yang sebenarnya saat ini dikerjakan, dan kemudian menjabarkan atau membuka kembali apa alternatif yang masih bisa kita pilih gitu ya. Apakah kita mau stay di pekerjaan itu, apa mungkin istirahat dulu dan mencari alternatif pekerjaan lain misalnya. Itu ada bila memungkinkan gitu ya, bila kita tidak berada dalam kondisi terdesak secara ekonomi gitu, kita masih punya tabungan, kita masih bisa istirahat sebentar. Tapi kalau misalnya dalam situasi yang masih nggak mungkin nih berhenti kerja, ya oke, kita bicarakan dengan ahlinya, kemudian bicarakan juga dengan atasan kalau misalnya butuh istirahat atau cuti daripada dipaksakan performanya makin buruk gitu ya, dan berdampak secara fisik. Demikian juga misalnya kalau anak kuliahan gitu ya, mahasiswa gitu, mungkin butuh libur sehari 2 hari, minta izin gitu untuk ya istirahat aja gitu, apa namanya, mencoba untuk menggunakan me time gitu, tidak sementara di rumah atau di suatu tempat, tidak mengurusi urusan akademis atau aktivitas kemahasiswaan, benar-benar rileks aja gitu, rileks di rumah gitu ya, melakukan aktivitas yang menyenangkan. Jadi penting banget kita, yang penting adalah punya kesadaran gitu, punya kesadaran sejauh mana memang ini sudah sampai kepada batasnya atau boundary, kita bikin batasan, ini saya sudah waktunya selesai atau berhenti itu sejenak. Dan kemudian misalnya butuh menemui ahli, bukan berarti dia kalau orang kan sekarang menemui ahli seperti psikolog atau psikiater tuh dianggapnya gila gitu ya, padahal tidak seperti itu. Justru hal itu menunjukkan dia memiliki kepedulian untuk kesehatan mentalnya gitu. Jadi ke psikolog itu sama aja kayak kita ke dokter flu, sakit flu atau kita nggak enak badan, kita nggak punya obat yang tepat, atau sudah minum obat yang ada di rumah tapi nggak sembuh gitu. Berarti artinya kita ketemu ahli gitu, ketemu dokter. Demikian juga ketika kita sudah berusaha untuk menenangkan diri, melakukan yang menyenangkan, tapi ternyata masih belum selesai juga, yaitu coba kita ketemu ahlinya gitu. Karena psikolog juga berusaha untuk membantu secara profesional gitu ya, apa yang bisa dilakukan oleh orang tersebut untuk proses pemulihan gitu. Karena ya butuh orang lain untuk bisa melihat masalahnya yang sesungguhnya. Karena kalau masalah itu ada di dalam diri kita seringkali nggak bisa melihat, nggak bisa berjarak dengan masalah itu apa. Nah, jadi fungsinya ahli itu adalah selain membantu, juga membantu orang itu untuk melihat masalah secara lebih utuh, gitu. Kurang lebih seperti itu, dan mencari solusinya juga bersama-sama. Jadi gitu, Pak. Oke, kalau tadi kan sudah banyak ya disebutkan contoh-contoh dari proses pemulihannya. Nah, namun kalau dari pengen coba pemulihan sendiri nih, kira-kira ada nggak referensi kegiatan yang baiknya dilakukan beserta durasinya? Misalnya seminggu challenge harus olahraga tiap pagi, atau misalkan kalau pagi-pagi harus ngelakuin yoga. Sementara kan kita tahu sendiri kalau biasanya orang-orang yang produktif nih banyak kegiatannya gitu. Iya, nggak apa-apa. Maksudnya, kalaupun tetap harus melakukan aktivitas, nggak masalah. Tapi kita bisa melakukan aktivitas dengan cara yang berbeda. Menentukan dulu prioritasnya apa, gitu. Mana yang harus dikurangin, mana yang harus didahulukan, mana yang penting, mana yang nggak penting. Terus kalau kita memang harus dihadapkan pada situasi di mana itu saja yang harus kita lakukan, bisa nggak kita lakukannya secara lebih berbeda atau dengan variasi yang berbeda, sehingga kita lebih termotivasi untuk tetap engage gitu ya, terlibat dalam aktivitas-aktivitas itu gitu. Nah, yang juga harus harus diperhatikan adalah bahwa produktif itu berbeda dengan sibuk gitu ya. Produktif itu tidak harus kelihatan sibuk gitu. Produktif itu justru harus dengan perencanaan yang baik, dengan
melibatkan sumber daya yang dibutuhkan. Jadi tidak harus selalu hands on sendiri, semuanya dikerjakan sendiri. Bisa jadi justru melibatkan tim ataupun kolaborasi gitu ya, melibatkan orang-orang di rumah misalnya, kerjasama antara suami dan istri, atau melibatkan anak-anak sehingga anak-anak juga kemudian terlatih untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan di rumah, tidak terus dilayani misalnya. Jadi poinnya adalah itu tadi, jangan sampai kita ingin kelihatan sibuk gitu, artinya memang kita menyibukkan diri untuk hal-hal yang sebenarnya masih bisa dikelola atau di-manage gitu ya. Mana yang lebih penting, mana yang urgent, mana yang harus dikerjakan segera, itu kita harus bisa tentukan terlebih dahulu. Jadi kita lebih punya banyak waktu juga untuk istirahat gitu ya. Nggak semua harus selesaikan sekarang gitu. Nggak semua harus dikerjakan sekarang. Jangan sampai gini, kita ngerasa kalau kita tidak mengerjakan itu, kita seperti ada yang kurang atau merasa nggak cukup baik jadi orang gitu ya. Kayaknya saya nggak cukup produktif atau saya nggak cukup sibuk gitu, dan khawatir dengan opini-opini atau pendapat orang lain. Justru yang penting adalah gimana kita bisa mensinergikan sumber daya yang kita miliki gitu, dan kemudian mengelola waktunya sehingga ada balance antara waktu bekerja dan waktu untuk istirahat gitu, mensiasati dan tidak terlalu tidak fokus kepada kesempurnaan atau perfeksionisme gitu. Jadi kita menurunkan ekspektasinya dan mencoba untuk menghargai setiap proses yang progres dan proses yang dialami, dan tidak fokus kepada hasil yang ideal gitu. Karena kita menyadari bahwa kita juga butuh istirahat, kita juga butuh ruang untuk ada variasi seperti itu, sehingga kita tidak terjebak kepada situasi stres terus-menerus yang menimbulkan burnout pada akhirnya gitu. Oke, dan ya harus diatur gitu prioritasnya, dan bisa dibilang jangan sampai toxic productivity juga ya. Betul, jangan toxic productivity, istilahnya sekarang banyak ya istilah toxic ya. Jadi lingkungan yang toxic productivity ya. Jadi jangan sampai kita merasa harga diri kita terbangun oleh kesibukan gitu, tapi oleh sesungguhnya diri kita yang autentik gitu ya, tampil sebagai diri kita yang unik, dan justru punya balance gitu. Jadi kalau kita kelihatan tidak sibuk gitu, kayaknya ada yang kurang nih. Padahal sebenarnya itu masih bisa dikelola atau disiasati gitu. Jangan sampai jadi beban kepada diri kita sendiri yang akhirnya justru merugikan, seperti itu. Oke, nah ternyata pertanyaan tadi nih menjadi pertanyaan terakhir dari saya, dan jawabannya juga sudah dijelaskan oleh Mbak Indah. Tadi kita sudah bahas tentang stres, burnout, terus dampak yang ditimbulkan ternyata memengaruhi ke kesehatan lainnya juga, lalu ada pencegahan dan penanganannya, serta aktivitas yang dapat kita lakukan dari hal-hal sederhana ternyata dapat membantu kita mengurangi stres kita. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih banyak untuk Mbak Indah telah memberikan waktunya dan membagikan ilmunya. Saya sebagai host sangat senang sekali dapat berkesempatan gitu mendengarkan cerita-cerita dari Mbak Indah. Dan terima kasih untuk Mbak Indah podcast hari ini. Saya Sherlyn sebagai host pamit undur diri, dan sekian Foodiecast ketiga. Sampai jumpa di Foodiecast selanjutnya. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Indah. Ya, ini saya boleh nambahin nggak sedikit? Oh iya, boleh. Kalau misalkan ada yang ingin ditambahkan, boleh. Ya, jadi saya baru ingat ya tadi mengenai istilah burnout itu, awalnya itu ada di sebuah buku yang ditulis oleh Bradley, seorang bersama Bradley, dan itu dari seorang psikolog klinis, dan dia namanya Herbert Rodenberger kalau nggak salah, di tahun 1974. Jadi dia ini menggambarkan ibaratnya burnout itu gini, seperti sebuah bangunan yang kalau misalnya bangunan ini terbakar di satu sisinya, lama-kelamaan dia akan runtuh, seperti itu.
gitu. Jadi itu sih sejarahnya kurang lebih ya tentang burnout. Jadi balik lagi ke yang awal, tapi kurang lebih kalau kita, ibarat sebuah bangunan kalau dia tekanannya terlalu besar gitu ya, lama kelamaan kalau tidak dikelola atau dijaga dengan baik, maka bisa menimbulkan itu tadi bangunnya tidak bertahan lagi gitu ya. Jadi kurang lebih itu untuk memperjelas tadi pertanyaan pertama, tapi untuk mungkin kata-kata terakhir dari saya adalah ya cobalah untuk punya balance gitu ya, balance antara apa yang kita kerjakan dan kehidupan pribadi kita sehingga kita bisa mendapatkan kesehatan mental yang lebih baik. Mungkin itu aja. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, terima kasih juga Mbak Indah atas Oke, waktunya. saya udah boleh live ya? Iya, Ya, terima terima kasih. kasih. Nah, ternyata burnout nih bisa melebihi dari stres karena rutinitasnya yang selalu sama setiap harinya dan ekspektasi yang tidak sesuai kemampuannya. Dan akibat dari semua ini bisa berdampak ke penyakit tidak menular dan penyakit lainnya seperti obesitas dan anoreksia. Dan hal-hal yang bisa kita lakukan adalah mencari hobi atau rutinitas baru dan sebisa mungkin tuh lebih mindful gitu atas kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, atas kegiatan sederhana yang dapat kita lakukan tuh dapat mencegah burnout dan mengurangi stres dan kita bisa bersyukur atas apa yang sudah kita raih selama ini dan tidak membandingkan diri dengan orang lain tapi membandingkan diri kita yang kemarin. Lalu burnout ini juga bisa terjadi kepada siapa saja ya, tidak melihat kepada umur. Dari pekerja-pekerja kantoran juga bisa terkena burnout, bahkan ibu rumah tangga juga bisa terkena burnout, mahasiswa, pelajar, anak-anak pun bisa juga terkena burnout atas tekanan dan aktivitas yang terlalu padat. Dan kita juga tidak hanya menjadi orang yang target oriented, tapi harus berfokus gitu terhadap proses-proses yang kita lakukan gitu untuk mencapai goals kita. Dan kita harus lebih sadar akan kemampuan diri karena ya, yang penting memang kesehatan mental kita tuh lebih penting daripada apapun. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih banyak untuk Mbak Indah tadi telah memberikan waktunya dan membagikan ilmunya kepada kita teman-teman Foodiewality dan saya sebagai host senang sekali dengan Foodiecast kali ini. Saya Sherlyn, pamit undur diri. Sekian Foodiecast ketiga dari Foodiewality dan sampai jumpa di Foodiecast selanjutnya. Terima kasih.